أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau anak Adam sudah meninggal maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Jamaah rahimakumullah, dalam satu contoh apabila yang sudah meninggal itu adalah orang tua kita, maka kita selaku anak akan berusaha untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan orang tua kita kepada kita semasa hidupnya. Orang tua kita pernah mengajarkan kita untuk menjaga kewajiban sholat 5 waktu. Mari kita jaga, kita laksanakan, kita tunaikan di awal waktunya. Orang tua kita pernah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap harinya dalam keadaan bersuci. Mari kita amalkan, karena bisa jadi Al-Quran yang kita baca kemudian kita amalkan itu akan menjadi hadiah bagi orang tua kita dalam bentuk mahkota yang Allah pakaikan di atas kepala kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, orang tua kita memiliki teman dekat, teman karib semasa hidupnya. Mari kita jaga hubungan silaturahim dengan teman orang tua kita. Kita eratkan lagi, kita yang meneruskan hubungan baik itu. Orang tua kita punya nazar, kita laksanakan nazar itu, maka pahalanya kembali kepada orang tua kita yang sudah wafat. Orang tua kita pernah memiliki wasiat, kita laksanakan wasiat itu selama tidak bertentangan dengan syariat, maka beliau akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Nah, inilah banyak hal yang bisa kita lakukan bagi orang yang sudah meninggal, tentunya berdasarkan daripada ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak membuat syariat yang baru, tapi kita mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW bagi orang yang sudah meninggal. Seperti itulah tadi antara lain amalan yang bermanfaat yang bisa kita lakukan bagi orang yang sudah meninggal. Misalkan untuk seorang istri yang ditinggal oleh suaminya, maka kebaikan yang pernah diajarkan oleh suaminya silakan diamalkan dan dikerjakan. Atau sebaliknya, suami yang ditinggal oleh istrinya, mana kebaikan yang pernah dilakukan oleh istrinya, maka silakan diteruskan lagi ketika istrinya sudah tiada. Istrinya memberikan keteladanan, tarbiyatul aulad, mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, suami melanjutkan itu, maka ada pahala yang akan kembali kepada istrinya. Anak Adam sudah meninggal maka terputus semua amal ibadahnya kecuali 3 perkara. Artinya orang yang sudah meninggal tidak bisa lagi sholat. Orang yang meninggal tidak bisa lagi mengeluarkan sebagian hartanya kemudian disedekahkan. Orang yang sudah meninggal tidak bisa menebar manfaat karena dia sudah tiada. Tetapi dia bisa mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan ketika masih hidup, ketika dia masih sehat, ketika dia masih bernafas, ketika dia masih berada di dunia ini. Apa itu? Antara lain adalah wakaf yang dia keluarkan, sedekah yang dia keluarkan. Dari wakaf, sedekah, infak yang dia keluarkan kemudian bisa memberi manfaat pada orang lain, selama itu terjadi maka selama itu dia mendapatkan pahalanya. Misalkan orang mewakafkan sajadah ke masjid ketika dia masih hidup, kemudian sajadah itu dipakai untuk sholat berjamaah atau ada orang yang duduk di atasnya untuk membaca Al-Quranul Karim. Selama itu masih dipakai, maka selama bendanya masih memberi manfaat, maka dia akan mendapatkan pahala terus mengalir dan terus mengalir. Bagaimana dengan kita yang kemudian mendonasikan sebagian harta kita untuk pembangunan masjid, sehingga masjid itu bisa dipakai untuk sholat, untuk kajian ilmu agama, kemudian di dalamnya ada orang yang membaca Al-Quran, maka berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah ahli waris, orang yang ditinggalkan mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh orang yang sudah meninggal ini ketika dia masih hidup. Apa yang diajarkan ketika dia masih hidup? Ternyata orang ini, kalau misalkan dia adalah orang tua, mengajarkan kepada anaknya untuk berkata jujur. Maka selama anak ini melakukan kejujuran dalam kehidupannya, selama itu orang tuanya mendapat pahala. Kemudian ilmu yang bermanfaat juga. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika misalkan seorang tua yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, dan Al-Fatihah ini kemudian dipakai dalam sholatnya, maka selama anak ini sholat membaca Al-Fatihah, maka selama itu juga orang tuanya mendapatkan pahala. Apalagi anak ini kemudian mengajarkan kepada anaknya, kepada cucunya si mayit, maka akan terus mengalir pahalanya. Oleh karena itulah
ketika kita masih sehat, kita masih kuat, masih hidup, mari kita banyak menebar kebaikan yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin kebaikan yang keluar daripada mulut kita, kata-kata nasihat, untayan nasihat kepada orang lain, pendidikan yang baik, pengajaran yang baik, keteladanan yang baik, atau kebaikan yang kita keluarkan dari harta kita dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf, dalam bentuk infak dan sebagainya, yang insya Allah itu juga akan berguna bagi kehidupan kita setelah kita meninggal nantinya.